Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut lagi untuk soal uraian. Kalau uraian ini menggunakan cara ya. Nah, di sini bisa lihat pecahan campuran gitu ya. Nah, pecahan campuran gimana caranya? Sebenarnya gampang ya. 4 dikali 3 itu hasilnya berapa? 12 ya. 4 kali 3 ditambah dengan 1. Berarti 12 tambah 1 yaitu 13 per 4. Dikurang 2 dikali 2, 4. 4 tambah 1 hasilnya 5. Maka 5 per 2 dibagi 8 kali 4, 32 ditambah 3 berarti 35 per 8. Sama dengan di sini kita bisa menyamakan yang namanya penyebutan. Tetapi kalian lihat dulu nih operasinya. Ada pengurangan, ada pembagian. Kan yang di operasi utama itu adalah pembagian, perkalian, pengurangan. Maka ini kita ubah dulu gitu ya pembagiannya. Maka menjadi perkalian yang dimana nantinya akan berpindah yang dari awalnya penyebut menjadi pembilang gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Kita kali dulu tentunya ya, jadi 13 per 4 gitu. Nah, ini kita diamkan dulu. 5 dikali 4 berarti 40 per 2 dikali 35 berarti 70. Nah, sampai sini kita baru menyamakan penyebutnya. Oke, 4 itu 2 dikali 2 atau 2 pangkat 2. Sedangkan 70 kita cek ya 2, di sini 35, di sini berapa lagi? 5 gitu ya. Di sini 7. Oke. Maka nantinya berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 7 gitu ya. 4 dikali 35. Berapa 4 kali 35? Kalau itu 140 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih. 4 dikali berapa supaya hasilnya 140? Maka dikali berapa ya? Coba kita pembagi. Kita balik ya. Jadi 12 dikurang 2 sisanya 0. Berarti 35. Jadi 4 dikali 35 itu hasilnya 140. Makanya kenapa 4 dikali berapa? Yang hasilnya 140. Berarti kan 35 ya. Makanya taruh sini. Dikali juga 13 dikurang, ini dikurang tuh dari sini ya. Nah, 70 dikali berapa supaya hasilnya 40 dikali 2. Terus dikali dengan 40 gitu. Sama dengan 35 dikali 13. Kita hitung ya. Berarti di sini 15, sini 1, 10, 5, di sini 3. Maka 5, 4, 5, 5. 4, 5, 5. Dikurang dengan 80. 2 dikali 40 per 140. Nah, berapa nih 455 ya? 455 dikurang 80. Ini 5 minjem ke depan 3 di sini jadi berapa? 15. 15 diambil berarti 7 ya. Maka 375 dibagi 140. Dibagi 5 deh. Kita bagi 5 di sini bagi 5. Bisa nggak ya? Kita coba ya. 375 dibagi 5. Di sini 7, 35. Sisa 2. Turun 5. Maka 75. Oke, berarti di sini 75. Coba 14, 140 dibagi 5. Di sini 2, di sini 10, di sini 4, di sini 0, jadi 28 per 28. Apakah masih bisa diperkecil? Masih bisa kalau kalian mau ke pecahan campuran ya. Caranya gimana? Berarti 75 dibagi dengan 28. 28 yang hasilnya mendekati 75 berarti 3 ya. Coba kita 3 dulu. 3 terlalu besar. 2 deh. 16 di sini 1 gitu ya. 5 56. Maka berarti 2 sisanya 56 dikurang berapa? 56. Maka di sini pinjem ya jadi 6 15 berarti 9 gitu ya. Di sini 1. Maka 2 19 per 28. Nah, ini hasilnya 19 per 28. Maka hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, udah deh ini hasilnya gitu ya. Panjang ya jalannya ya. Nah, selanjutnya 32. Perbandingan keuntungan perahu tradisional dengan perahu tanpa motor adalah 7 banding
9. Maka perbandingannya kita tulis dulu ya. Perbandingannya diketahui gitu ya. Diketahui perbandingannya itu adalah 7:4. Nah, jumlah keuntungan, maka jumlah keuntungan perahu tradisional PT dan ditambah ya PTM. Jadi ini keuntungan PTM tambah PTM gitu ya. Itu adalah 2.200.000 rupiah. Oke. Nah, selanjutnya selisih keuntungan. Oh, berarti ditanyakan selisih keuntungannya. Maka PT dikurang PTM berapa nih? Gitu ya. Oke, kita mulai. Misalkan uang atau keuntungan si PT, keuntungan si perahu nelayan atau perahu tradisional sama dengan 7/11. Kenapa 11? Nih, karena 7 tambah 4. Si 7 ini, kan lihat perbandingannya. Perahu tradisional dulu, baru si perahu tanpa motor. Otomatis si perahu tradisional 7, sedangkan perahu tanpa motor itu 4 gitu ya. Makanya 7 ini milik si perahu tradisional. Sama dengan 7/11 dikali dengan 2.200.000 rupiah. Oke, ini kita coret berarti tinggal 2 ya. Maka 7 dikali 200.000 rupiah sama dengan 1.400.000 rupiah. Nah, sekarang kalau misalkan keuntungan perahu tanpa motor itu kan berarti 4/7 tambah 4 gitu ya. Dikali dengan 2.200 ya, dikali dengan 2.200. Ini dikali dengan 2.200 juga, karena kan ini kan keuntungan keduanya. Maka sama dengan 4/11 dikali 2.200.000 rupiah. Ini coret, tinggal 2. Maka 4 kali 2, 8, maka 800.000. Selisihnya berapa? Maka selisihnya tinggal selisih gitu ya, sama dengan KPT dikurang dengan KPTM. Maka 1.400.000 dikurang 800.000. Maka hasilnya adalah 600.000, maaf. 600.000 rupiah. Nah, kalian buat nih. Jadi selisihnya keuntungan adalah Rp 600.000 rupiah gitu ya. Oke, untuk selanjutnya nomor 33, Aira, Afa, dan Aidin sedang bermain kelereng bersama. Jika jumlah kelereng Afa dan Aidin itu adalah 45, maka AF ditambah AY itu sama dengan 45. Nah, kelereng Aira akan sama selisihnya dari jumlah, maka kelereng Aira ya, ARY gitu, Aira 8 selisihnya sama dengan dari jumlah kelerengnya si AF tambah AY gitu ya. Oke, maka tentukan ini diketahui, ini ditanyakan. Oke, ditanyakan, maka jumlah kelereng ketiganya berarti AF tambah AY ditambah AYR itu berapa gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. AF-nya tinggal kita jawab aja. Kita masukin nih si AF sama AY-nya. Jadi AYR sama dengan 8 dikurang dengan 45 gitu ya. Nah, di sini apakah mungkin gitu ya hasilnya negatif gitu. Nah, ternyata kita lihat lagi baca soalnya, kelereng Aira akan sama selisihnya 8. Maka 8-nya ini bukan di depan adik-adik, tapi di belakang gitu ya. Jadi sama dengan 8. Jadi kelerengnya si Aira aja itu 45 dikurang 8 berarti 37 gitu. Nah, selanjutnya karena kan kita mau nanya adalah AF tambah AY tambah AYR. Nah, sedangkan si AF-nya ya itu udah diketahui. AF sama AY-nya kan berapa? 45 ditambah dengan kelerengnya Aira gitu ya. Oke, maka hasilnya adalah sama dengan berapa? 3 berarti 2, 12 sama 1 berarti 80.
2. Jadi jumlah kelereng ketiganya adalah 82. Nah, selanjutnya tentukan bentuk soal sederhana gitu ya. Bentuk soal sederhana dari 2C ini panjang gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Oh, ini ada yang sama nih variabelnya gitu ya. Apalagi ini yang sama? Oh, masih belum ada lagi. Maka kita bisa pindahkan aja menjadi seperti ini. Minus 4D tambah 2CD tambah 7E ditambah 6D gitu ya. Dikali 4 tambah C. Tutup kurung. Sama dengan berarti ini berapa? Min 1C kuadrat. Atau kalau kalian mau nulis min C kuadrat juga nggak apa-apa ya. Terus min 4D plus 2CD plus 7E plus, nah 6 dikali 6D dikali 4, maka 24D. 6 dikali dengan 6D dikali dengan C, maka plus 6CD gitu ya. Nah, ini udah ketahuan nih, ini ada D ya. Ada CD, ada CD. Maka yang ini minus 1C kuadrat, kita bisa nulis jadi C kuadrat ya. Minus 4D ditambah 24D ditambah ya. Ini udah kita coret dulu ya. Kalau di buku tulis kalian jangan dicoret ya. Ntar yang ngoreksinya kasihan. CD gitu ya. Ditambah 7E. Ini kan udah ya. Berarti tinggal 7E doang. Jadi sama dengan minus C kuadrat. Utang 4 dibayar 24. Maka sisanya 20 dong ya. Positif ya. Karena kan utang 4, kalian punya duit 24. Ya, berarti sisa duit kalian banyak dong, 20 dong. Iya ya, nggak utang lagi. Nah, selanjutnya 6 ditambah 2 gitu. Maka hasilnya adalah 8 CD ditambah 7E. Jadi bentuk sederhananya gitu ya. Jadi bentuk sederhana adalah gitu ya. Minus C kuadrat plus 20D plus 8CD tambah 7E ini gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 35, perhatikan tabel berikut yang menunjukkan hubungan banyaknya pekerja dan lamanya penyelesaian adalah titik ketik gitu ya. Tentukan nilai X tabel di atas. Kita lihat sini banyaknya orang pekerja, Tapi kita menggunakan data yang mana itu terserah kalian gitu ya. Segampangnya kalian lihat deh, semakin banyak pekerja, semakin cepat pengerjaannya. Berarti kalau yang satunya naik gitu ya, maka yang satu lagi turun, yaitu perbandingan berbalik nilai. Kalian kan udah belajar juga ya perbandingan berbalik nilai menggunakan laptop kemarin, Padre. Oke, sekarang rumusnya apa perbandingan berbalik nilai? Kita menggunakan dua data aja cukup ya. 24, 8, 36, X. Nah, berhubung ini perbandingan berbalik nilai, maka kalian tinggal kalikan aja nih. 24 dikali 8 sama dengan 36 dikali dengan X gitu ya. Oke, 24 dikali 8 hasilnya berapa? 24 dikali 8. Kita hitung ya, 24 dikali 8 berarti 2, di sini 3, 16, 19 gitu ya. 16, 19, 1, 92 berarti. Oke. Per 36 dikali X. Karena kita mau mencari X-nya aja, Batak 92, 192 dibagi 36, berapa ya? 6 belakangnya 2. 4 kali ya. 4 enggak bakal mungkin. 6 juga, jangan-jangan. 6 ya. 6 kali 6, 36. Sini 3, 18. Enggak bakal mungkin juga. 36 dikali 4. 24 ya. Tidak mungkin juga. Oke. Oke, kita bisa juga menggunakan ini. Kalau kalian menemukan kesulitan seperti ini perhitungannya, ya adik-adik, kalian bisa gini nih. 24 dikali 8 per 36 sama dengan X. Nah, 36 ini kan itu sama aja kayak berapa? Yaitu kalau misalkan 6 dikali 6 bisa? Ya, bisa ya. Sama dengan X. Nah, 24 juga bisa nih. 24 kita pecah lagi nih menjadi berapa? Yaitu 4 dikali 6 dikali 8 per 6 dikali 6. Ini bisa kita coret ya. Terus apa lagi yang bisa kita coret? 6-nya ya, ini bisa kita rubah lagi nih. 6 ini menjadi ya 2 per 3. Maka 4-nya juga bisa kita rubah menjadi 2 dikali 2 dikali 8
per di sini 2 dikali 3 sama dengan X. Ini coret, maka tinggal 16 dikali 8 gitu ya, per 3. Oke? Nah, jawabannya berapa? Ini 16 ya, maaf. 16 di sini 2. Oke, berarti 16X per 3. Berarti X-nya ini hasilnya nanti akan koma-komaan ya. Tapi nggak apa-apa, 16 per 3 itu hasilnya 15, 5 berarti ya. 5 di sini 15. Ini 1, maka 5 1 per 3. Maka lamanya pekerjaannya adalah 5 1 per 3 sama dengan X. Jadi, gitu ya. Jadi, nilai X adalah 5 1 per 3 hari. Oke? Oke ya, mungkin cukup sekian untuk kali ini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.